Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya Ibu Almarhumah Ibu Lisi Lasanti Handoko. Baru saja kita memperingati 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha, di mana peristiwa yang ketiga yaitu wafatnya Sang Buddha. Di saat wafatnya Sang Buddha, kita diingatkan tentang hukum ketidakkekalan, hukum ketidakabadian, bahwa seseorang yang pernah dilahirkan cepat atau lambat, mau atau tidak mau, akan mengalami kematian. Hukum ketidakkekalan, hukum kematian berlaku kepada siapapun tanpa pandang bulu. Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, seorang Buddha, juga harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, hukum kematian. Seorang nabi pun ya, itu juga harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Itulah hukum yang abadi, ketidakkekalan yang berlaku kepada siapapun. Di saat Sang Buddha wafat pada usia 80 tahun, wafatnya Sang Buddha ini direspon oleh murid-murid beliau, oleh para biku. Bisa saya kelompokkan menjadi 2. Kelompok yang pertama begitu mendengar wafatnya Sang Buddha, ini tidak langsung bisa menerima. Ditulis dalam kitab suci, ada yang berguling-guling di tanah, meraung-raung dengan mengatakan, terlalu cepat Sang Buddha wafat, terlalu cepat Sang Buddha pergi. Sang Buddha tidak boleh mati, Sang Buddha tidak boleh wafat, sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Karena mereka melakukan perenungan seperti itu, mereka sangat sedih sekali. Secara fisik mereka menderita, secara batin pun karena tidak bisa menerima, mereka menderita sekali. Kemudian kelompok yang kedua, begitu murid-murid Buddha yang kelompok ini mendengar Sang Buddha wafat, mereka merenungkan, sudah sewajarnya dan sudah menjadi kodrat alami, setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian tanpa kecuali. Bahkan Sang Buddha, sang telah mencapai penerang pun harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Para biku, murid-murid Sang Buddha yang langsung bisa menerima ini adalah biku-biku yang telah mencapai kesucian. Dia langsung bisa memahami bekerjanya hukum ketidakkekalan. Dia segera menyadari hukum kematian tanpa kecuali akan terkena. Pada kesempatan ini yang berkumpul di sini, saya yakin kalau dikelompokkan termasuk kelompok yang pertama, tidak langsung bisa menerima ketika saudara, ketika orang tua itu wafat atau meninggal, sekalipun meninggalnya didahului oleh sakit yang lama, sekalipun memang sudah usia, batas usia rata-ratanya sudah habis, tidak langsung bisa menerima. Kadang-kadang kita di saat berdoa, ibaratnya itu masih ngenyang terus dengan yang di atas. Ngenyang kalau bisa sampai 100 tahun ya, tapi apa yang terjadi ternyata tidak bisa juga ya, tetap akan mengalami kematian. Dikatakan juga dalam kitab suci, saat ini belum ada mantra untuk menghentikan kematian ya. Seorang raja, seorang pengusaha pun juga harus tunduk pada hukum kematian. Ketika Pangeran Siddhartha mau meninggalkan istana, dia tidak boleh orang tuanya. Kemudian ya kalau tidak boleh, saya bikin syarat pada ayah Raja Suddhodana ini, selama ayah bisa menghentikan orang-orang dari kematian, saya tidak akan meninggalkan istana. Sang ayah, sang Raja Suddhodana pun juga geleng-geleng kepala, tidak menjadi wewenangnya atau tidak kuasa untuk menahan orang untuk tidak mati. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kematian adalah hukum yang pasti kepada siapapun, orang dekat, orang jauh, orang yang kita benci, orang yang kita cintai, pasti akan mengalami kematian.
Hari ini kita bersama-sama melalui doa-doa dan mohon bimbingan dari Buddha Amitabha. Sekiranya almarhumah Ibu Sila Santi Handoko saat ini belum segera terlahir di alam bahagia, yakinlah dengan kekuatan pelimpahan jasa akan membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Lebih-lebih kita bersama-sama tadi telah memuji, mengagungkan dan memohon bimbingan Buddha Amitabha. Di dalam janji beliau yang ke-18, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga bahagia, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Sudah menjadi harapan setiap orang, hidup dunia bahagia, sejahtera dan panjang umur kalau mati masuk surga. Sudah menjadi keinginan oleh setiap orang. Semoga apa yang diharapkan keluarga Ibu almarhumah segera menikmati alam bahagia benar-benar menjadi kenyataan berkat bimbingan dan keyakinan kita akan Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Namun di samping keyakinan kepada Buddha Amitabha tentunya ada faktor yang lain yang jauh lebih penting, yaitu timbunan kebaikan-kebaikan yang kita tanam dalam banyak kelahiran dan kehidupan ini. Yakinlah kebaikan-kebaikan sekecil apapun tetap akan diperhitungkan, tetap akan menerima pahala kebajikan di alam-alam sana. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga, harapan kita semua dengan doa, dengan pelimpahan jasa ini menjadi kenyataan. Ibu almarhumah segera menikmati alam surgawi dan juga keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Ditinggal kematian seorang mama, seorang ibu juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Satu persatu anggota keluarga akan meninggal. Demikian pula kita sendiri pun juga akan meninggal, tidak luput, tidak lepas dari hukum ketidakkekalan. Kita ucapkan selamat jalan Ibu almarhumah. Semoga jalan yang koli terang dan lapang dan keluarga segera bisa merelakan dan mengikhlaskanmu. Sadu, sadu, sadu.